Berapa kali suntik, Pak? Kan anjingnya mati. Jadi hari ini 2 kali suntik. Nanti hari ke-7 dengan hari ke-21. Jadi total 4 kali suntik. Kalau anjingnya kita tidak tahu, kita bisa observasi dia masih hidup lebih dari 14 hari. Hari ini saya disuntik. Cuma kita sudah terlanjur bunuh toh. Iya. Salam kasih bagi tahun semua. Jadi kali ini kita membahas tentang rabies atau yang orang awam bilang itu sebut dengan anjing gila. Jadi ini hal yang perlu diketahui untuk orang medis. Yang pertama bahwa rabies di standar kompetensi dokter Indonesia dia dalam kategori 3B. Dia disebabkan oleh lisavirus yang golongan Rhabdoviridae. Nah, biasanya pasien rabies itu dia ada riwayat digigit anjing atau digigit kucing, digigit tikus, monyet, musang, kelinci atau hewan-hewan yang bisa membawa virus rabies tersebut. Nah, kemudian dia akan dapat muncul gejala. Tetapi biasanya gejalanya itu muncul dalam 4-12 minggu setelah dia tergigit. Yang perlu diketahui oleh orang medis, dia memiliki stadium gejala ini. Saya biasa singkat dengan kata PROSEP atau PRO-SEP, PROSEP. Nah, pada fase prodromal biasanya pasien itu mengalami demam, mual, kemudian bisa mengalami juga nyeri tenggorokan. Kemudian ketika dia berlanjut menjadi fase sensoris, badannya sudah terasa panas, ada cemas, kemudian reaksi yang berlebihan terhadap perangsang. Ketika dia sudah fase eksitasi, inilah yang kita bilang bahwa pasien betul-betul menyerupai anjing gila tersebut. Okay, this is rabies like you've never seen before. With the permission of the patient's father, he was bitten by a dog, plus or minus. Nah, dia mengalami hyperhidrosis, artinya dia mengalami keringat yang berlebihan, kemudian hipersalivasi itu air liurnya berlebihan, kemudian pupilnya dilatasi, atau dia punya hitam mata itu dia melebar. Nah, kemudian kalau dia yang parah ini dia sudah mengalami paralisis. Ketika dia sudah mengalami fase paralisis, di situ ototnya sudah parese. Ketika dia sudah masuk di fase eksitasi dan paralisis, ini sudah angka kehidupan itu sudah sangat turun. Apalagi ketika dia di fase paralisis, parese otot, salah satu otot yang mengalami parese itu adalah diafragma, sehingga dia mengalami henti napas. Kemudian, pemeriksaan penunjang yang bisa kita gunakan, ketika dia sudah meninggal, kita PA otaknya. Ada nanti gambaran negeri badis. Kemudian, kalau dia masih hidup atau antemortem, maka kita bisa periksa antibodi virus rabiesnya. Nah, ketika kita menemukan kasus seperti tersebut, pasien masuk dengan keluhan digigit anjing atau hewan-hewan yang bisa menularkan rabies, maka tata laksana awalnya adalah kita harus mencuci lukanya pakai sabun selama 10-15 menit dengan air mengalir. Nah, dia terbagi 2 kategori lukanya. Ada luka risiko tinggi dan risiko minimal. Luka risiko tinggi bila lukanya robek, kemudian anjingnya itu mati, hilang atau dibunuh. Nah, maka kita harus berikan VAR dan SAR. VAR itu adalah vaksin anti rabies dan SAR itu adalah serum anti rabies. Kemudian kalau dia luka ya dengan risiko minimal, itu hanya bekas gigi saja dan anjingnya itu bisa diobservasi selama 10-14 hari dan dia sehat, maka dia hanya dapat VAR saja. Nah, VAR yang diberikan ini hanya VAR pada hari pertama atau hari 0. Jadi VAR yang diberikan 2 dosis. Ketika bisa diobservasi anjingnya sehat, maka tidak dilanjutkan untuk dosis berikutnya. Nah, teman-teman perlu tahu VAR itu adalah vaksin anti rabies. Vaksin anti rabies itu 0,5 ml per kali suntik. Dia itu 4 kali suntik totalnya nanti. Hari ke-0 2 kali, jadi deltoid kiri kanan. Kemudian hari ke-7 1 kali. Terserah mau deltoid kiri, deltoid kanan. Begitupun dengan hari ke-21. Ini hari ke-21 adalah vaksin keempatnya. Sedangkan SAR itu dia diberikan bersama dengan VAR 0. Jadi pada hari pertama dia kena. Dia bisa kita pakai dosis yang heterolog atau yang homolog. Kalau yang heterolog itu 40 IU per kilogram berat badan, yang homolog 20 IU per kilogram berat badan. Nah, sedangkan apabila teman-teman tidak mengalami luka, hanya kontak dengan air liurnya, maka tidak perlu divaksin. Ini adalah contoh vaksin rabies. Jadi ini merupakan VAR atau vaksin anti rabies. Jadi ada 2 jenis kan, ada yang VAR dengan SAR. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa
virus rabies ini dia ditularkan dari air liur hewan yang terinfeksi rabies. Bisa anjing, kucing, monyet, atau hewan-hewan lainnya. Nah, sekarang saya sedang menyiapkan vaksin anti rabiesnya, atau kita bilang VAR. Teman-teman perlu ketahui, kalau ada teman-teman kalian atau keluarga atau orang-orang di sekitar kalian yang tergigit anjing atau hewan pembawa virus rabies lainnya, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Atau kalau lukanya kecil, bisa segera dicuci dengan air sabun dan air mengalir selama 10-15 menit. Lebih cepat kita cuci, maka makin baik, karena kemungkinan virus rabies pada luka itu bisa kita matikan. Biasanya di rumah sakit vaksin rabies itu tidak tersedia. Maka setelah penanganan luka di IGD atau di rumah sakit, pasien itu nanti akan diantar atau diarahkan ke dinas kesehatan kota atau dinas kesehatan provinsi. Kemudian nanti dari dinkes lagi yang arahkan menuju ke puskesmas yang tersedia VAR. Karena biasanya VAR hanya tersedia di puskesmas tertentu yang ditunjuk oleh dinkes. Nah, untuk teman-teman yang berada di wilayah Kota Palu, vaksin anti rabies itu hanya tersedia di Puskesmas Singgani dan Puskesmas Wirobuli. Jadi kalau ada wilayah Kota Palu yang digigit anjing atau kucing atau yang lainnya, bisa segera dibawa ke Puskesmas Singgani dan Puskesmas Wirobuli. Nah, untuk harga eceran tertinggi vaksin anti rabies itu mencapai 300.000. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir masalah dana, karena penyuntikan VAR ini dia ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak peduli teman-teman mau punya BPJS atau tidak, semua tetap ditanggung. Yang penting, pesan saya, jangan lupa kalau menuju ke tempat penyuntikan itu membawa fotokopi KTP untuk yang sudah punya. Dan kalau masih anak-anak boleh membawa kartu keluarga. Ini nanti hanya digunakan sebagai data pertanggungjawaban penggunaan vaksin. Jadi nanti penyuntikannya itu ada 4 kali. Hari ke-0 itu sebanyak 2 kali, kemudian hari ke-7 dan hari ke-21. Nah, tapi kalau habis digigit anjing hari ini, kemudian sudah divaksin anti rabies 2 kali pada hari ke-0, tetapi anjingnya masih hidup, kita masih arahkan pasien untuk jangan dibunuh anjingnya. Jadi selama 14 hari diobservasi. Apabila anjingnya mati sebelum 14 hari, maka pasien segera datang untuk vaksin ketiga. Tapi kalau anjingnya masih hidup, maka tidak perlu lagi dibawa ke puskesmas. Hanya cukup dapat suntikan 1 dan 2 pada hari ke-0. Berapa kali suntik, Pak? Kan anjingnya mati. Jadi hari ini 2 kali suntik, nanti hari ke-7 dengan hari ke-21. Jadi total 4 kali suntik. Kalau anjingnya kita tidak tahu, kita bisa observasi dia masih hidup lebih dari 14 hari. Hari ini saya disuntik. Cuma kita sudah terlanjur bunuh toh. Iya. Berarti nanti hari Kamis depan lagi ya? Kamis depan lagi. Dipantau punya hari ini. Mantap. Jadi kan kita kayak ini kakak tadi ya. Lemas saja, lemas. Kita pegang aja. Jadi ya. Kalau ditanya kemarin menangis kok Rizky disuntik, tidak bilang. Wah, bilang menangis. Kalau ada teman batang sih, saya bilang menangis dia. Yang kasih kencang Rizky. Lemas saja. Pasang di jarum. Nah, itu baru pegang sih. Terima kasih.